Guys, kita akan menonton salah satu film yang terkenal di Malaysia, yaitu Mat Kilau, guys. Nah, guys, kita udah sampai di Kajang dan masih sepi banget ya, BTW, masih sepi banget nih. Sebelum film ini tayang di Netflix pada 16 September 2022, film ini kini sudah mulai tayang di bioskop Indonesia. Menurut laporan, 200 bioskop di Indonesia sudah menayangkan film ini. Namun, kabar dari netizen Indonesia menyatakan bahwa film ini tidak diterima sebaik di Malaysia. Seorang anggota komunitas pecinta film edisi pribadi Klik untuk bergabung dengan grup menyatakan bahwa alasan film ini gagal menangkap penonton di sisi lain bukan karena sentimen film anti-Malaysia. Mungkin karena beberapa faktor yang bisa dibaca di postingan ini. Halo semuanya, kebetulan saya orang Indonesia, jadi saya ingin sedikit berbagi pendapat saya tentang mengapa film Mat Kilau memiliki penonton yang rendah di Indonesia. 1. Jika yang diperjualbelikan dalam film ini adalah sosok Mat Kilau, hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak mengenal siapa Mat Kilau. 2. Kalau yang dijual di film ini adalah action sequence-nya, masih banyak film action Indonesia yang lebih bagus. Saya belum nonton Mat Kilau. Saya hanya bisa menilai action dari trailernya. Dan kebetulan sekarang film action, perampokan, yang paling ditunggu tahun ini tayang, Mencuri Raden Saleh, oleh salah satu sutradara ternama Indonesia, Angga Sasongko, dengan sederet pemeran grade A. 3. Jika yang dijual dalam film ini adalah semangat kepahlawanan atau sejarah, maka banyak film Indonesia yang bertemakan itu antara lain seperti film Sang Kiai, 2013, Guru Bangsa, Cokroaminoto, 2015, Kartini, 2017, Rudy Habibi, 2016, Hunting, 2019, Kadet 1947, 2021, Sultan Agung, 2018, dan masih banyak lagi, dan beberapa film tersebut menurut saya tidak kalah kualitasnya dengan Mat Kilau. 4. Jika yang dijual dari film ini adalah karakter Yayan Ruhian, banyak film Yayan Ruhian yang sepi di Indonesia, misalnya Tarung Sarung, 2020, Ben dan Jody, 2022, dan lainnya. 5. Mat Kilau harus bersaing dengan film-film yang sedang hits di Indonesia, Pengabdi Setan 2, Mencuri Raden Saleh, Patah Sayap. Dan bulan September ini juga ada beberapa film besar yang akan ditayangkan. 6. Kalau menurut teman-teman, film Mat Kilau sepi penonton karena orang Indonesia anti film Malaysia, menurut saya ini kurang tepat. Hampir semua serial animasi Malaysia diterima dengan sangat baik di Indonesia, termasuk film animasi. Saya sendiri sangat suka dengan serial Boboiboy Boy, Omar dan Hana, Bola Kampung, dan Zaman Dulu. Film Munafik juga sempat hype di Indonesia. Film Roh juga mendapat respon yang sangat baik saat diputar di festival film di Jogja. Review bisa kamu lihat di Sainkrip, channel review film YouTube terpopuler, all genre, di Indonesia. Dan setiap bulannya banyak film Indonesia baru yang tayang di bioskop, dan banyak juga yang sepi penonton, bahkan ada yang kurang dari 20.000 penonton. Kebetulan saya tinggal di Pekanbaru, Riau. Jadi saya sangat akrab dengan budaya Melayu. Dan di Riau sendiri saya belum pernah mendengar tentang Mat Kilau. Jika berbicara tentang pendekar Melayu, saya sering mendengar tentang pendekar Melayu, saya sering mendengar tentang pendekar yang sebenarnya berasal dari Riau, Tuanku Tambusai, Sultan Syarif Kasim II, dan lain-lain. Saya hanya tahu Mat Kilauan dari forum film Malaysia, karena saya juga mengikuti perkembangan film di Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya. Menurut saya, karena kesamaan bahasa, Indonesia dan Malaysia, jika menjalin kerjasama, akan meningkatkan kualitas industri masing-masing seperti Amerika Serikat dan Inggris tutupnya. Ada kebenaran dalam apa yang dikatakan. Namun, pencapaian film Mat Kilau sampai bioskop di Indonesia berani menayangkan film ini berhasil membuktikan bahwa film ini memiliki sesuatu yang istimewa untuk diceritakan. Orang Indonesia mungkin tidak tahu siapa Mat Kilau, tetapi Mat Kilau mungkin membuka mata mereka untuk melihat bagaimana film Malaysia bisa mencapai 90 juta ringgit dari sudut pandang mereka.